Tapi memang kalau kita melihat kecenderungannya ini mirip-mirip perang dingin, Mbak Yohana. Jadi perang ini melibatkan proksi dan durasinya panjang, gitu ya. Jadi walaupun negara besar itu tidak terlibat secara langsung, tetapi dia membackup dari belakang. Kita lihat sekarang ada sidang DKPBB di mana Iran mengajukan pertemuan darurat dan pertemuan itu disponsori oleh Rusia dan China. Artinya di belakang Iran ada Rusia dan China begitu, dan ada Pakistan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau para pemimpin dunia ini tidak hati-hati akan ada jual beli serangan nuklir. Nah, kalau nuklir yang berbicara berarti kita akan kiamat. Gitu Mbak Yohana. Menurut Anda dengan situasi tersebut, karena kan dukungan terhadap Iran ini tidak hanya dari Rusia dan Cina, tapi secara image dan juga secara psikologi itu dari masyarakat dunia, karena Iran dianggap mewakili kepentingan dari Gaza, masyarakat Gaza. Apakah menurut Anda dengan situasi ini Amerika akan mundur? Ya, tentu Amerika akan membuat kalkulasi gitu ya. Jadi pertama Amerika dengan posisinya hari ini dia memiliki atau intensi gitu ya. Intensinya adalah ingin memutus serangan gitu ya. Dalam hal ini Amerika percaya bahwa dengan menghancurkan fasilitas nuklir Iran, maka potensi ancaman dari Iran itu berakhir, gitu ya. Dan sepertinya Gedung Putih begitu percaya diri, Iran dianggap tidak memiliki kemampuan untuk membalas sesuai dengan target mereka, begitu ya. Jadi dengan kata lain Iran dianggap lemah oleh Amerika hari ini gitu, maka kesempatan itu digunakan untuk menyerang pada 22 Juni 2025 begitu. Nah, kemudian lebih dari itu tentu kita juga melihat di Amerika ada opini yang terbelah bahwa menurut Demokrat tindakan Trump ini tidak mendapatkan restu dari masyarakat Amerika, tidak juga mendapatkan restu dari PBB. Artinya Trump bertindak atas nama siapa, begitu. Oleh sebab itu, saya kira ke depan akan ada kalkulasi politik di domestik, gitu ya. Orang Amerika pasti akan berpikir bahwa serangan ini untuk siapa sebetulnya. Kalau misalkan serangan itu akan menciptakan ancaman bagi rakyat Amerika, di mana hari-hari ini staf kedutaan Amerika di beberapa titik dipulangkan begitu, karena kan Amerika pasti khawatir jika kedutaan atau konsulat mereka diserang oleh serangan balasan dari Iran, gitu Mbak Nah, Yohana. memang pertanyaan mendasarnya sedikit kembali ke titik awal ya, yang perang Israel dan Iran, kenapa urgensinya apa ketika Amerika pun harus turun tangan begitu, dan juga ini banyak sekali resiko di lapangan, apalagi menyangkut dengan kepentingan diplomatik dan juga warga negaranya di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah. Baik, jadi memang kalau kita melihat akar dari persoalan ini adalah memang berkaitan dengan betapa kuatnya lobi Israel di Amerika, gitu ya. Jadi ada penulis namanya Stephen Walt dan Mearsheimer kalau tidak salah. Jadi salah satunya Stephen Walt. Dia mengkonfirmasi betapa kuatnya lobi Israel, gitu ya. Jadi lobi Israel ini kemudian berdampak pada keputusan atau kebijakan politik luar negeri Amerika yang cenderung menguntungkan Israel, begitu ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini di mana Israel bergerak itu selalu meminta restu dari Amerika, gitu. Kemudian sekarang ketika Amerika menyerang itu juga dianggap sebagai kolaborasi. Makanya Trump mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Israel karena bekerja sama sebagai tim untuk menyerang target-target yakni instalasi nuklir Iran. Artinya memang selama ini Israel adalah anak emas Amerika di Timur Tengah, dan itu berkaitan dengan yang tadi kuatnya lobi mereka di politik Amerika. Jadi lobi Israel itu begitu mengakar, dan itu diakui secara terbuka bahwa
ada AIPAC gitu ya, dan komunitas-komunitas Yahudi yang memang melobi Amerika supaya melindungi Israel dengan berbagai cara. Saya kira itu basisnya, Mbak Yohana. Baik. Tapi di satu sisi ketika kemudian ada rencana penutupan Selat Hormuz yang sudah disetujui oleh parlemen di Iran begitu, Amerika kemudian panik dan meminta bantuan Tiongkok untuk menghentikan Iran karena Tiongkok adalah salah satu pelanggan minyak terpentingnya Iran. Nah, ini seperti apa? Artinya apakah ini bisa dimaknai bahwa Amerika sudah berpikir ulang untuk kemudian menghentikan serangan atau takut dengan Iran dan sekutunya? Ya, tentu dengan adanya sikap seperti itu menunjukkan bahwa Amerika tidak berhitung bahwa Iran memiliki banyak kartu gitu ya. Jadi selain nuklir, Iran memiliki posisi strategis di mana di dalamnya ada Selat Hormuz, dan Selat Hormuz adalah salah satu selat yang begitu ramai dilalui oleh kapal-kapal tanker. Jadi dengan terganggunya suplai energi, maka yang terganggu kan pasti negara industri. Ada Amerika, kemudian ada China dan negara-negara besar yang sedang melakukan industrialisasi. Jadi kalau pasokan energi terganggu, berarti ekonomi mereka terganggu. Bayangkan kalau misalkan jalur lain ya Pak Syaroni, ada jalur lain selain Hormuz misalnya harus berputar ke laut yang melalui pantai dan juga laut di Rusia dan juga sekitarnya. Kenapa Hormuz menjadi sangat krusial? Karena memang lalu lintas minyak, atau kita bisa mengatakan Mbak Yohana bahwa Amerika sekalipun dia sangat bergantung pada energi minyak di Timur Tengah. Jadi Timur Tengah ini adalah memasok paling tidak 60% energi global gitu. Jadi kalau Timur Tengah terganggu maka mengganggu ekonomi global. Maka tidak heran kalau misalkan ada sedikit eskalasi, harga minyak dunia langsung melambung tinggi gitu seperti sekarang misalkan. Jadi saya kira ketika Trump menelpon Xi Jinping untuk tidak mengganggu Selat Hormuz, saya kira dalam posisi itu gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa adanya kesepakatan di parlemen Iran untuk sepakat menutup Selat Hormuz. Itu bagian dari cara mereka membalas, kan begitu. Jadi membalas itu tidak harus dengan rudal balistik saja, tetapi bisa juga dengan cara-cara seperti ini gitu ya, memblokade selat misalkan begitu. Ya, efek langsung bagi Indonesia terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah apa Pak Syaroni? Ya, bagi Indonesia tentu untuk sektor yang sifatnya pendidikan begitu, ada beberapa warga kita yang menuntut ilmu di Iran begitu, maka untuk sementara sudah pasti mereka harus dievakuasi, tidak bisa melanjutkan pendidikan untuk sementara waktu. Kemudian kita juga memiliki relasi perdagangan dengan Iran begitu. Jadi artinya kalau ada situasi yang demikian pasti perdagangan akan dihentikan sementara waktu, karena kan supply itu membutuhkan stabilitas atau keamanan. Kemudian yang berikutnya, Indonesia sebagai importir minyak sangat bergantung pada minyak global. Jadi kalau harga minyak dunia naik, itu berdampak pada pengeluaran yang berlebih pemerintah. Jadi APBN kita kan pakai angka, misalkan angka APBN kita minyak dunia itu di angka $90 per barel. Tetapi kalau ada situasi yang demikian naik menjadi 110 US dollar per barel, maka itu akan mempengaruhi atau memberatkan APBN kita gitu. Jadi artinya dampak langsungnya itu ke APBN kita, Mbak Yohana, karena kan pemerintah sejauh ini masih mensubsidi BBM begitu, dan itu menggerus APBN kita. Oke, Pak Syaroni, singkat saja, lalu sikap pemerintah Indonesia baiknya harus seperti apa melihat kubu-kubu dunia yang sedang berkonflik ini?
Ya, saya kira Indonesia sebagai salah satu pemimpin di kawasan di ASEAN, begitu. Kemudian Indonesia juga salah satu tokoh penting di OIC dan di Global South. Saya kira Presiden Prabowo bisa menavigasi supaya tercipta tatanan dunia yang lebih baik, bahwa hukum internasional harus dihormati. Kemudian ceasefire harus dilaksanakan sesegera mungkin. Jadi gencatan bersenjata harus dilakukan. Kemudian PBB sebagai organisasi, walaupun PBB tidak sempurna, tapi di situ Indonesia bisa mengajukan begitu supaya dalam urusan nuklir perlakuannya harus sama, begitu ya, bahwa semua negara boleh mengakses nuklir dan perlakuannya harus sama. Tidak boleh ada negara yang memiliki nuklir tetapi tidak dipantau dan dihukum, tetapi ada negara lain yang memiliki nuklir dipantau, dicurigai dan dihukum, begitu. Artinya Indonesia saya kira perlu menjadi mediator yang memfasilitasi terciptanya tatanan dunia yang lebih baik dan menyampaikan aspirasi yang menciptakan tatanan global yang adil untuk semua. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh Indonesia, dan tentu kita berharap sebagai negara yang sedang mengejar ketertinggalan di sektor ekonomi dan pembangunan, kita berharap dunia yang lebih damai sehingga kita bisa berakselerasi dari sisi ekonomi. Gitu, Baik, terima kasih Pak Syahroni untuk analisis dan juga ulasannya bersama Metro hari ini. Terima kasih informasinya. Selamat sore, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.